Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video dapur mancing, yang dimana video ini mengulas dengan tuntas reel ya, baik itu kekuatan bahannya, kekerasan gearnya dan lain-lain. Kita kupas tuntas di sini. Nah, kali ini saya akan mencoba mengcomparison reel paling murah dari merek ternama, yaitu dari Daiwa dengan Strike Force-nya. Ini dia. Ya. Kita adu dengan Hyperloop dari Shimano, ya. Ini memang kalau dari segi ukuran besaran Daiwa. Daiwa ini 4000 karena memang saya stoknya adanya yang ini 4000 dan Hyperloop-nya yang ukuran 2500, ya. Tapi di sini bukan masalah gede-gedean yang akan saya bahas nanti. Yang akan saya bahas nanti adalah masalah material yang dipasang di dalam reel ini. Siapa di antara berdua ini yang mungkin bisa dikatakan lebih bagus, ya. Untuk harga ini masih di bawah 300.000. Harganya ini di bawah 300.000, ini di bawah 300.000 dengan brand ternama yaitu Shimano dan Daiwa. Oke, kita akan bongkar. Di mana alat-alat untuk bongkarnya sudah saya siapkan, ya. Durometer Sorde untuk mengukur kekerasan plastik. Diamond Selector untuk mengukur tingkat kekerasan metal atau batu permata, ya. Millimeter Screw digital untuk mengukur ketebalan gear, ya. Dan satu lagi di sini saya membawa magnet. Kenapa saya bawa magnet? Kemarin ada yang menyarankan, "Bang, coba pakai magnet di tes, itu logamnya besi atau apa gitu ya, atau bukan besi." Karena biasa kalau bukan besi kan nggak bisa nempel dengan magnet. Ya ternyata saya berpikir, oh ternyata bagus juga ya pakai magnet. Kenapa? Karena saya juga bisa mengetes mur atau baut-baut yang dipakai di reel-reel ini, ya. Apakah anti karat? Kalau misalnya dia nempel, artinya kan besi biasa kan kelihatan, ya. Nah kalau nggak nempel, mungkin bisa dia menggunakan material logam yang lain. Oke, baik. Kita akan bongkar. Marki bong. Mengusung nama besar Daiwa. Daiwa mengeluarkan sebuah reel low end, ya, dimana ini walaupun ukuran 4000 harganya masih di bawah 300 ribuan, ya. Adapun dia punya spek, pertama Daiwa adalah rasionya 53:1, ya, dengan berat 380 gram, max drag-nya 6 kilo, retrieve-nya 95 cm dan menggunakan satu buah ball bearing, ya. Satu buah ball bearing. Oke, ini untuk Daiwa seperti ini, ya. Spoolnya metal terbuat dari aluminium, ya. Body grafit. Kita nanti akan tes kekerasan plastiknya. Nah, yang kedua, Shimano Hyperloop. Ya, ini Shimano Hyperloop 2500 dengan spesifikasi sesuai dengan yang ada di dusnya. Dia menggunakan satu stainless steel ball bearing, bearingnya stainless, super stopper, gear rasionya 4,6:1, ya. Beratnya 225 gram, ya, karena memang dia ukurannya 2500. Terus ball bearingnya satu ball bearing, ya. Nah kalau orang yang ngomong ball bearing itu gotri atau bolanya, ya berarti cuma ada satu bola dong di ball bearingnya, ya. Sekali lagi, nah ini satu ball bearing, artinya cuma ada satu klaher. Baik, kita review singkat. Shimano Hyperloop, ya. Ini saya juga sering menemukan reel-reel ini digunakan di Galatama, ya. Spoolnya terbuat dari plastik. Untuk retrieve atau putaran halus, lumayan enak. Kawat bell armnya ini kecil, ya, khas Shimano. Tapi kita nggak tahu apakah dia menggunakan bahan yang bagus atau tidak. Baik, yang pertama kita akan buka di bagian spool. Oke. Ya, kita buka di bagian spoolnya dulu. Kita lihat, kita bandingkan. Oke, ini spool Hyperloop, ya. Jadi Hyperloop baik itu berapapun ukurannya, spoolnya sama kayak gini. Nah, ini spool Daiwa Strike Force, ya. Seperti ini, non seal, ya. Oke. Keistimewaan kalau untuk spool menang Daiwa Strike Force karena Strike Force menggunakan spool yang terbuat dari logam, ya. Logam. Sedangkan Hyperloop terbuat dari grafit atau plastik. Oke, kita lihat di bagian drag washer. Oke, drag washer dari Hyperloop.
Iya. Ya, dia menggunakan pelumas, jadi enak. Nah, ada 3 besi, 3 kanvas ya. Oke. Ini bukan terbuat dari besi, jadi bisa di anti karat ya. Dia nempel magnet. Kalau yang terbuat dari besi, nah tuh nempel magnet. Jadi kemungkinan karatnya kecil sekali karena bukan terbuat dari besi ya. Ya, seperti ini. Ya. Dan juga kanvasnya ini ada pelumasnya. Jadi putarannya tuh nggak macet gitu loh. Ketika fight digantikan dengan trit, enak gitu loh. Ya. Oke, untuk di bagian drag washer Shimano bisa dikatakan ya lumayan. Nah, ini kita buka bagian drag washer dari Daiwa Strike Force. Nah, ini dia. Ya, ini. Ya, besi nempel sama magnet. Ini Daiwa Strike Force. Oke. Oke. 1 logam ya, nempel semua, sorry ya. Ini yang Shimano, ini yang Daiwa ya. Kita tes ya, dia nempel, terbuat dari besi ya. Kemungkinan karatnya besar sekali, dia biasa. Terus ini kanvasnya ya. Yang kedua juga sama, dia logam juga. Apakah terbuat dari besi? Kita jauh-jauhin, takut nempel semua. Ya, terbuat dari besi juga. Kemungkinan karatnya juga besar. Oke. Satu lagi. Nah, ini terakhir drag washernya. Ya. Drag washernya sama-sama kanvas ini, cuman warnanya hitam aja, bukan karbon. Ya, sama-sama kanvas, sama apa yang di depan. Ya, terbuat dari besi juga. Untuk drag washer menang Hyperloop. Shimano Hyperloop karena menggunakan logam yang bukan terbuat dari besi. Ya. Tentunya anti karat. Ya, karatan cuma besi doang, korosi. Itu cuma dari besi doang. Oke, untuk spool menang Daiwa karena dia menggunakan spool terbuat dari logam. Oke. Kita lanjut. Nih. Kita lanjut, kita buka di bagian rotor ya. Ini kita buka dulu. Ini dari Shimano Hyperloop ya. Ya, mungkin saya akan coba pindahin dulu ya. Saya coba pindahin dulu. Ini Shimano Hyperloop. Ini buat Daiwa Shimano Hyperloop ya. Untuk Shimano Hyperloop bagian drag washer dia menang. Kita belum tahu di bagian yang lainnya ya. Ya. Baik. Sekarang kita ketemu ya. Ini untuk Hyperloop. Oke, kita siapkan metal diamond selektornya. Ya. Di bagian main shaft menggunakan logam yang sama, tapi kita nggak tahu yang mana yang lebih keras ya. Main shaft dulu kita tes. Main shaft ini untuk Shimano, kita lihat. Oke ya, untuk main shaft Shimano
cakep dia. Oke, sekarang main shaftnya Daiwa. Ini yang saya tes adalah Daiwa dan Shimano yang paling murah loh ya. Oke, sama-sama menggunakan main shaft yang bagus. Baik, di bagian kawat bail armnya, sangat ya di skala 3 dia. Oke, untuk Daiwa di bagian sininya, yes. Ya, sama-sama di skala 3, berarti menggunakan logam yang sama. Menggunakan logam yang sama. Ya. Oke. Tapi di sini saya menemukan ada keistimewaan lain dari Hyperloop. Daiwa ini hanya menggunakan handle yang terbuat dari plastik. Ya, handle yang terbuat dari plastik. Sedangkan Hyperloop menggunakan handle yang terbuat dari logam. Kita tes logamnya seberapa kuat handlenya di sini. Terus, ya, mulai dari 0 ya. Oke. Iya, handlenya cakep dia. Handlenya bagus. Tingkat kekerasan logamnya bagus. Oke, kita buka. Untuk handle sudah, masih seri. Ya, untuk bagian main shaft seri. Jadi dia bagus, strike force tuh bagus di spool, tapi kalah di handle. Ya, oke, sudah kita buka. Ini juga kita buka handlenya. Ternyata saya terbalik. Nanti saya bingung masangnya lagi. Haha. Ya, tadi kita sudah cek handle. Daiwa menggunakan handle terbuat dari plastik. Ini terbuat dari logam yang lumayan keras. Bagian main shaft sama logamnya. Oke, kita bongkar di sini. Tapi sebelum itu kita coba lagi di sini tes. Oke, bagus. Dia menggunakan bahan kuningan yang kerapatannya luar biasa, lumayan bagus ya. Kita tes. Nah, ini oke, untuk Shimano ternyata hanya di skala 5 ya. Di skala 5 untuk Shimano Hyperloop. Ini sama-sama reel murahnya Daiwa dan Shimano. Ya. Oke, sekarang kita buka. Kita buka di bagian ininya. Oke. Oh. Ya. Sepertinya dia ini menggunakan aluminium. Kita coba. Ya, aluminium. Ya, aluminium dia nih. Bukan besi, dia menggunakan aluminium. Jadi tadi skalanya skala 5. Ya. Nah, ini bagian rotornya. Oke. Bagian rotor. Pengunci. Baik, sekarang kita coba buka yang Daiwa punya. Ya, dia menggunakan kuningan. Ya. Dia menggunakan kuningan dengan skala yang cukup luar bagus. Tuh ya. Cukup bagus. Dia kuningan. Kelihatan sekali ya. Dari kekerasan saya pegang juga lumayan bagus dia. Nah, kita buka di sini, kita sama-sama tes nanti di bagian penguncinya. Ini saya ketemu. Ya. Penguncinya ini masih menggunakan sistem penguncian lama, sama-sama penguncian lama. Ya. Dia belum menggunakan sistem rotor. Kalau orang-orang bilang rotor katanya, atau one way. Nah, one way-nya ini masih menggunakan pengunci lama. Nah, kalau Daiwa, kita cek dulu penguncinya ya, karena ini vital nih. Kalau bagian pengunci itu vital. Ya, bagian pengunci ini vital karena ketika fight dengan ikan, inilah yang berperan untuk mengunci agar rotor tidak berbalik. Coba kita tes. Oke, untuk Daiwa luar biasa, keren. Untuk Shimano, oke, sama-sama menggunakan bahan yang lumayan bagus ya untuk penguncinya. Iya. Ini saya menemukan juga ada pinion gear di sini. Kita cek ya, terbalik sayanya. Pinion gearnya bagaimana? Oke, sama-sama menggunakan pinion gear yang bagus. Sorry, menjelap
Oke, sama-sama menggunakan pinion gear yang bagus. Ya. Nah. Oke. Untuk hyperloop dia penguncinya di sini. Ada di rotor. Ya, ada di rotor. Kalau penguncinya Daiwa kita bongkar dulu aja biar gampang, biar kelihatan semuanya. Kita bongkar pengunci. Ya, kita bongkar penguncinya. Nah, ini dia penguncinya. Lumayan berat. Jadi logamnya padat. Oke. Oke. Iya. Ini dia, kita ketemu di bagian penguncinya menggunakan sistem plastik kayak gini ya. Nah, ini bearingnya nih. Bearingnya bagus, tertutup seal, nggak mudah oblak. Cakep. Ya. Ini dia. Sekarang Daiwa. Ya. Kita buka di sini. Ya. Wah. Di sini Daiwa menggunakan pengunci yang ada di gear seperti ini. Ya, besar-besar tuh gearnya. Jadi bisa dikatakan lebih kuat menahan beban dibandingkan dengan plastik atau grafit. Oke, untuk gear ini Daiwa menang. Ya. Nah, ini penguncinya nih. Ya. Oke, sekarang kita buka bagian dalamnya. Untuk Daiwa dulu. Ya, menggunakan bushing plastik ya, dengan kekuatan gear mencapai bagus. Oke. Oscillation. Oke, dan ini bagian oscillation gear juga bawah. Oke. Dan di sini juga hanya menggunakan bushing plastik juga ya. Kita nggak bongkar ke semuanya, cuma tes-tes gearnya, kekuatan gearnya. Oke, nah sekarang kita lihat di Shimano. Oke, kita lihat di Shimano Hyperloop ya. Nah, ini Shimano Hyperloop. Saya tidak gunakan cordless screwdriver karena dalam-dalam dia punya mountnya ya. Satu lagi di sini ya. Nanti kita tinggal tes kekerasan dari bahan material ini. Satu lagi, sorry. Oke, sudah terbuka ya. Nanti kita sama-sama tes kekerasannya. Kita tes gear, main gear. Oke, main gearnya kuat. Kita coba di sini. Iya, di bagian oscillationnya juga kuat ya. Iya. Jadi untuk gear 11-12 sama antara Shimano dengan Daiwa. Ya. Oke. Saya coba tes dia punya bautnya. Oke, masih besi.
rentan karatan. Apalagi ini sama besi rentan karatan juga footboardnya. Baik, saya akan coba buka di bagian bail arm Shimano. Bail arm Shimano. Baik, menggunakan apa dia pernya? Ya, bail armnya ini menggunakan per spiral. Tuh dia tuh per spiral tuh. Kita buka lagi. Kita buka lagi bagian sini. Iya. Ya, bail arm spiral. Oke. Pernya per spiral maksudnya. Salah tadi saya ngomong. Di bagian bail arm, land roller, ya. Land rollernya ini dia. Udah ketemu kita. Ini land rollernya. Plastik, bail armnya plastik, land rollernya juga menggunakan plastik, bukan bearing ya. Ini menggunakan plastik. Tapi kalau saya katakan sih plastik ternyata lebih kuat tahan karat ya, karena plastik nggak bakal karatan ya. Nah ini kita coba buka bail armnya Daiwa Strike Force. Coba, iya, kita coba buka land rollernya dulu. Oke. Ya, sama-sama menggunakan plastik sepertinya ya. Cuma dia punya busing kuningan dia kalau Daiwa Strike Force. Daiwa Strike Force punya busing kuningan. Kalau Daiwa Strike Force pernya ini kayak per keong dia. Ya, bukan per spiral. Kita buka aja. Oke, ini dia. Ya, sudah terbuka semua. Saya akan berikan kesimpulan. Ini kita sudah bongkar semua. Ya, Hyperloop adalah seri termurahnya Shimano. Strike Force adalah seri termurahnya Daiwa. 11-12 ada kekurangan, ada kelebihan di antara keduanya. Ya, kekurangan dari Shimano Hyperloop adalah dia punya spoolnya masih terbuat dari plastik atau grafit. Ya, kelebihannya handle-nya sudah bagus. Tadi di skala 8 bunyi. Daiwa dia punya spoolnya udah bagus, terbuat dari logam tapi handle-nya plastik. Nah, untuk keseluruhan isi dalam pengunci, Hyperloop ini menggunakan pengunci di spool seperti ini, ya, gearnya di plastik. Kalau Daiwa menggunakan pengunci yang ada di sini, jauh lebih kuat. Untuk ball bearing, dia sama-sama menggunakan satu buah ball bearing. Ball bearingnya pun stainless dan ada seal-nya. Ya, untuk gear, main shaft, oscillation, dia menggunakan gear yang bagus. Bagus dia, gearnya bagus. Ya, kuat. Gearnya kuat. Nah, itu. Jadi kesimpulannya sih, kelebihan dan kekurangannya itu aja. Dia jujur, Shimano dan Daiwa, satu bearing bilang satu bearing, nggak bilangnya nggak 10 bearing, 12 ball bearing, nggak. Satu bearing dia bilang satu bearing. Karena memang brand Daiwa dan Shimano sudah bisa dikatakan brand sultan lah ya, brand sultan. Ya, tadi aja kesimpulannya. Ya, nanti akan saya rapikan kembali dan di sini saya akan mencoba mengukur kekerasan dari plastik ini. Oke. Ya. Bisa dilihat satu. Mungkin bisa ke depan. Ya. Untuk Shimano di 68,5 HD. Ya. Kita akan coba di sini. Ya. Dimulai dari 0 lagi.
ya, dimulai dari 0 ya. Kita lihat untuk Dewa. Ya, dia ada jarum. Ya, dia ada jarum, dia akan menekan, menusuk sampai mentok begini. Oke. Dapat. Dewa plastiknya jauh lebih kuat, dia ada di angka 77. Nah, sekarang tinggal terserah Anda. Kalau Dewa Strike Force dia punya handle-nya plastik, Hyperloop dia punya handle-nya besi, bagus ya, logam, tapi spoolnya plastik. Nah, Dewa spoolnya besi, spoolnya logam. Plastiknya Shimano kekerasannya ada di angka 60, Dewa ada di angka 70. Tinggal tergantung masing-masing Anda mau gimana, ya kan? Mau ambil Dewa atau Shimano. Ini sekali lagi saya katakan kelas termurahnya dari Dewa dan Shimano. Anda mau beli Strike Force silakan, mau milih Shimano Hyperloop silakan. Oke, sekian dari saya acara bongkar-bongkar ini, ya. Jangan lupa subscribe channel saya agar saya bisa terus berkreasi. Nanti habis ini kita akan coba bongkar reel BC, ya, bed casting. Ada teman saya punya reel BC merek Oyama, itu biasa digunakan buat toman katanya. Emang sih sering strike toman di Cirata. Pengen tahu nih Oyama kok kuat gitu ya? Apa sih dalamnya? Yuk, nantikan di video berikutnya bersama Dapur Mancing Halim. Salam